Rasulullah bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkal bihi amin walaka bimislin. Ya. Maka sesungguhnya disampaikan doa kebaikan seorang muslim untuk saudaranya ketika saudaranya itu tidak ada, itu mustajab. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawalnya. Setiap dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, para malaikat akan mengucapkan dua susunan kalimat. Yang pertama, amin. Yang kedua, walaka bimislin, dan kamu mendapatkan sebagaimana doa kamu kepada saudara. Nah, itu termasuk salah satu mustajabnya kita berdoa. Makanya kalau kita ingin masuk surga, doakan saudaramu, jangan hasad. Surga itu terlalu luas kalau hanya kita tempati untuk diri kita dan teman-teman satu geng kita. Ya. Kalau kita pengen masuk surga, doakan saudaramu, semoga fulan masuk surga, semoga fulan masuk surga, semoga fulan masuk surga. Maka kemudian malaikat yang ada di atas kepala kita, inda ra'sihi al-muwakkal ilaihi, akan berkata, amin walaka bimislin, amin, dan kamu akan mendapatkan persis sebagaimana doa kamu kepada saudaramu. Kita pengen meminta rezeki. Selain kita meminta langsung dengan kita bertawasul amal-amal solih yang kita lakukan, bertawasul dengan Asmaul Husna, kita juga bertawasul dengan kita mendoakan saudara kita. Dengan apa yang kita dapatkan, doakan saudaramu, maka kamu akan mustajab doanya ketika malaikat mengaminkan. Fulan, pingin dapat mobil, boleh nggak berdoa minta mobil? Boleh, yang namanya berdoa itu boleh apa saja. Selama itu perkara halal dan tidak memutuskan silaturahmi. Maka kita boleh minta dunia sampai garam yang tumpah pun harus minta gantinya kepada Allah. Kita pengen minta mobil, ya Allah saya pengen minta mobil. Setelah kita mengucapkan Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz. Atau kita bertawasul dan memakai perantara dengan surat Al-Ikhlas. Allahumma inni as'aluka bi'annana asyhadu alla ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kita pun bertawasul dengan kita mendoakan saudara kita dulu. Ya Rahman, ya Rahim, saya mendoakan semoga Pak Budi mendapatkan rumah yang nyaman, berkah untuknya dalam ibadahnya, dan Engkau kabulkan permintaanku ini ya Allah. Maka ketika kita mendoakan orang lain, sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita, tetapi yang mengaminkan para malaikat. Dan doanya malaikat itu pasti lebih mustajab daripada doanya kita selaku manusia. Pengen nikah, doakan saudaranya nikah supaya kamu juga disegerakan dalam menikah. Ya Allah, ya Rabb, semoga dia mendapatkan jodoh yang solihah, yang baik. Maka malaikat akan mengucapkan dua susunan kata, amin walaka bimislin, amin, dan kamu akan mendapatkan yang sama. Maka sesungguhnya itu merupakan salah satu hal yang sebenarnya ringan tetapi sering kita lalaikan ketika kita belum mengetahui ilmunya. Datang ilmunya hari ini untuk kita praktekkan. Makanya orang-orang yang mereka itu kemudian mengharapkan surga, banyak doakanlah orang masuk surga. Makanya kalau kita berilmu itu justru jangan kemudian kita mengeluarkan orang dari surga. Ya, ada karakter orang hari ini ketika mereka belajar ilmu, maka mereka itu sifatnya ingin mengeluarkan orang dari surga. Hanya dia dan kelompoknya aja. Seakan-akan yang lain tidak ada yang boleh masuk surga kecuali dia dan kelompoknya. Jangan begitu. Orang ketika mencari ilmu yang benar, ketika prosesnya itu benar, sebagaimana ilmu itu bernasab kepada Nabi, adalah orang yang paling ingin supaya saudaranya itu selamat dari keburukan dan paling pingin supaya saudara-saudaranya itu masuk surga. Dan itu yang menjadikan kita akhirnya apa? Jadikan kita di dalam kehidupan ini akhirnya kita mendoakan saudara kita sebanyak-banyaknya masuk surga. Semakin engkau banyak mendoakan saudaramu yang masuk surga, maka semakin banyak pula malaikat yang akan mengaminkan doa untuk dirimu semoga engkau itu masuk surga. InsyaAllah. Kapan lagi didoakan malaikat? Ya Allah, saya berdoa, ya Allah, semoga seluruh pengurus di Latinos masuk surga. Ya Allah, semoga pengurus masjid ini masuk surga. Semoga pengurus masjid ini masuk surga. Banyak yang kita doakan, para malaikat akan sibuk untuk mengaminkan doa-doa kita.
sebanyak doa yang kita berikan untuk saudara-saudara kita. Malaikat akan mengatakan, amin walaka bimislin, amin walaka bimislin, amin walaka bimislin. Terus malaikat itu akan mengaminkan, terus dia akan berada pada kesibukan. Kenapa malaikat itu berada pada kesibukan? Karena manusia yang dia selalu menjadi wakilnya, manusia itu mendoakan saudaranya. Sampai para malaikat itu akan sibuk mengaminkan doanya dan mengaminkan untuk dirinya. Dan itu merupakan sebuah kebaikan. Makanya kemudian disampaikan para ulama salaf itu diterangkan, dulu para salaf itu berkata, kalau doa kami ingin dikabulkan, maka kami mendoakan saudara kami ketika dia tidak menyadari. Nah tentunya kita harus paham, kapan kita akan didoakan malaikat dengan doa yang kita berikan kepada saudara kita? Ketika saudara kita tidak menyadari kita mendoakan mereka. Nah itu lebih baik. Ustadz, saya ingin mendoakan seseorang, tapi saya sampaikan boleh. Tapi kalau antum semacam itu tidak akan didoakan kembali oleh malaikat untuk antum. Yang paling baik ketika dia tidak ada, ketika antum hanya mengandalkan kebaikan dan memori kebaikan dia yang menempel pada hati dan jiwanya antum akhirnya mendoakan dia dari kejauhan. Antum mendoakan dia dari kejauhan, maka sesungguhnya pada saat itulah engkau akan diaminkan oleh para malaikat. Makanya para ulama generasi terbaik umat ini, kalau mereka ingin sekali permintaan mereka itu dikabulkan, maka mereka memperbanyak apa yang mereka inginkan supaya didapatkan saudara-saudara mereka. Karena mereka tahu mendoakan saudara mereka untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, maka sesungguhnya itu akan menjadikan doanya dia pada perkara itu diaminkan oleh para malaikat. Dan diaminkan para malaikat itu perkara istimewa. Karena yang mengaminkan dan yang mendoakan makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Padahal kita tahu salah satu penghalang doa itu adalah dosa. Kalau kemudian sudah dimintakan sama makhluk yang tidak punya dosa, berarti tidak ada hijab antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah indahnya kita untuk kemudian ketika kita faham. Kalau engkau ingin masuk surga, doakan banyak orang supaya masuk surga. Para malaikat akan berkata, amin walaka bimislin. Amin. Dan engkau akan mendapatkan yang sama sebagaimana doa yang kamu ucapkan kepada saudaramu. Jangan pelit mendoakan saudara kita. Makanya para ulama itu sudah wanti-wanti kepada saya, kepada bapak, kepada ibu. Salah satu di antara hal yang kurang benar, tradisi yang kurang benar di dalam berdoa itu apa? Banyak orang kalau berdoa itu kelihatan egosentrisnya. Kelihatan individualistiknya. Kata para ulama. Gimana? Doa kok bisa memperlihatkan sifat egosentris dan individualistiknya kalau dia berdoa hanya untuk dirinya. Dia tidak pernah berdoa untuk kaum muslimin yang ada di Rohingya, tidak pernah berdoa untuk kaum muslimin di Suriah, tidak pernah berdoa untuk kaum muslimin di Palestina, tidak pernah berdoa kepada kaum muslimin di sekitarnya yang hari ini mendapatkan kesulitan, hanya untuk dirinya, orang tuanya, dan untuk keluarganya semata. Itu termasuk orang yang individualistik dan egosentris serta bakhil. Doanya hanya untuk dirinya. Contohlah Nabi itu ketika memiliki satu doa yang mustajab, tidak dipakai ketika di dunia. Tapi beliau tahan itu. Kenapa? Karena beliau ingin dengan doa itu supaya bermanfaat untuk umat yang memberikan syafaat pada waktu hari kiamat. Itu Rasulullah. Yang difikir umat. Yang difikir adalah orang-orang yang lahir setelah beliau. Dan itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, doa itu akan menyingkap apakah engkau orang yang egosentris ataukah orang yang empati kepada banyak orang. Kalau ada orang yang sering mendoakan orang lain, tumbuh empatinya, tumbuh rasa pedulinya, sampai dia menyertakan banyak orang dalam setiap doa kebaikan yang dia panjatkan kepada Allah, sungguh para malaikat akan sibuk mengaminkan doa yang diucapkan. Dan itu merupakan salah satu kebaikan. Makanya ini ada sebuah guyonan sebenarnya. Ada orang itu, anggap aja ini bercanda aja, tapi saya pernah baca. Ada seorang
suami itu dia mendoakan, ya Allah semoga dia mendapatkan jodoh kembali gitu. Artinya mendapatkan istri kembali, istri yang kedua gitu. Ketika dia sedang mendoakan temannya itu langsung istrinya itu dorong dia dari belakang. Terus kemudian sang suami nanya, kenapa kamu dorong saya? Kan saya lagi mendoakan saudara saya. Istrinya karena seorang thalibul ilmi, karena istrinya adalah orang yang juga pencari ilmu, lalu berkata, emang saya tidak tahu kalau kamu mendoakan saudaramu untuk dapat istri lagi, berarti kamu nanti akan diaminkan juga oleh para malaikat. Nah itu guyonan para pencari ilmu itu Masya Allah ya. Tidak pernah jauh-jauh dari kabar-kabar hadis yang disampaikan Rasulullah. Itu hanya intermezzo aja. Nah disitulah kita akhirnya mengetahui banyak-banyak kita mendoakan saudara-saudara kita. Banyak kita mendoakan orang-orang di sekitar kita. Sertakan mereka dalam doa-doa panjangmu. Makanya kalau kita dimintain doa, jangan pelit memberikan doa. Doakan saya ya, langsung didoakan. Doakan saya ya, langsung didoakan. Karena pada dasarnya ketika kita menyertakan nama-nama mereka dalam doa permintaan kita kepada Allah, maka pada malaikat akan sibuk mengaminkan doa itu dan malaikat akan memberikan doa itu kepada kita. Dan betapa beruntungnya ketika doa kita dikabulkan, betapa beruntungnya kita ketika kita didoakan malaikat persis dengan apa yang kita doakan untuk saudara kita. Itulah pemburu surga. Tidak pernah kehabisan alasan untuk selalu mencari alasan dan selalu mencari amal yang bisa mendekatkan dia kepada surganya Allah.